Oke. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikut adalah satu buah penjelasan dari tugas kelompok Project 1, yang dimana terdiri dari saya sendiri, Noval Dwi Maulana, ada Radina Nur Fatihah, ada Tewina Nurlianti. Baik, dari sini kita lihat ada beberapa poin dari tugas kelompok Project 1 ini terkait informasi dataset. Itu satu dataset ini memiliki 21 kolom, dan dari tujuan pengolahan datanya ini adalah mengenai customer yang berpotensi churn atau ganti provider sejak dini, sehingga bisa disegera dicegah untuk yang berpotensi ganti provider ini. Dari soal penugasan dibagi menjadi 3 bagian, itu ada data understanding, data cleaning, sama model supervised learning. Oke, untuk mengetahui soal penugasan atau berdasarkan dari data yang kita dapatkan, yaitu dari data CSV yang diolah menggunakan machine learning dari menggunakan bahasa Python dan menggunakan Pandas. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dari Teh Wina untuk menjelaskan dari bagian pertama dari data understanding. Maka silakan. Pada bagian data understanding, kita dapat mengetahui banyak baris dan kolom yang ada pada data dengan set gitu. Pada data ini terdapat 7.043 baris dengan 21 kolom. Kita juga dapat mengetahui tipe data dari data tersebut dengan data dtype, yaitu kita bisa mengetahui bahwa customer ID merupakan label, sedangkan sisanya yaitu fitur. Selanjutnya, dengan data understanding, kita juga dapat mengetahui describe data atau deskripsi setiap fitur dalam data ini menggunakan df describe. Pada data di sini, pada tenur terdapat data yang bernilai 0, seharusnya managed shares juga bernilai 0. Pada ini untuk jumlah persen dalam data yang kemungkinan pelanggan ganti provider itu di sini yang berkemungkinan yaitu 26,5%, sedangkan yang tidak yaitu 73,4%. Sedangkan pada kolom gender, laki-laki berjumlah 50%, sedangkan perempuan 49,5%. Pada kolom senior citizen atau pelanggan lanjut usia, 0 untuk yang belum lanjut usia dan 1 untuk lanjut usia. Yang lanjut usia berjumlah 16,2%, sedangkan yang belum berlanjut usia 83,7%. Pada kolom partner, no yaitu berarti belum berpasangan, yes itu berpasangan. Yang no itu 51,6%, sedangkan yang yes 48,3%. Pada kolom dependent, yaitu pelanggan yang memiliki tanggungan, no berarti tidak, yaitu 70%, sedangkan yang memiliki tanggungan atau yes itu 29,9%. Pada kolom tenur atau masa jabatan setiap pelanggan, itu muncul data seperti ini. Di kolom phone service, yaitu langganan telepon, yes yaitu yang berlangganan dan no adalah tidak. Yes dengan jumlah
data 90%, sedangkan no 9,6%. Untuk kolom multiple lines, yaitu no, atau kalau berbagai banyak layanan itu no 48,1%, sedangkan yang yes 42,1%. Untuk internet service dengan layanan fiber optik yaitu 43,9%, DSL 34%, dan no 21%. Kalau pada DSL dan fiber optik yaitu dianggap yes, sehingga yes berjumlah 78,3%, sedangkan no 21,6%. Pada kolom online security atau keamanan online itu no berjumlah 49,6% dan yes 28,6%. Sedangkan no internet service yaitu 21,6%. Pada online security, no internet service dan no disatukan sehingga no menjadi 71,3%, sedangkan yes 28,6%. Pada kolom online backup, no berjumlah 43,8%, sedangkan yes 34%, no internet service 21,6%. No internet service dan no online backup itu disatukan jadi no 65,5%, yes 34,4%. Pada kolom device protection, no berjumlah 43%, yes itu 34,3%, dan no internet service 21,6%. No internet service dan device protection no itu disatukan menjadi 65,6%, sedangkan yes 34,3%. Untuk kolom tech support, no berjumlah 49,3%, yes 29%, no internet service 21,6%. No internet service dan techno support no itu disatukan menjadi 70,9%, yes 29%. Dalam kolom streaming TV yang berlangganan yaitu 38,4%, yang tidak berlangganan itu 39,8%, sedangkan yang tidak berlangganan internet yaitu 21,6%. Yang tidak berlangganan internet dan tidak berlangganan streaming TV disatukan menjadi 61,5%, sedangkan yang berlangganan itu 38,4%. Untuk kolom kontrak terbagi menjadi 3, yaitu bulanan 55%, 2 tahun 24%, 1 tahun 20%. Untuk kolom paperless billing, yang yes 59,2%, yang no 40,7%. Untuk kolom payment method dibagi 4, yaitu electronic check dengan jumlah 33,5%, mail check 22,8%, bank transfer yaitu 21,9%, credit card yaitu 21,6%. Pada kolom monthly charge didapatkan data seperti ini, sedangkan di total chart didapatkan seperti ini. Sekian dari bagian data understanding. Selanjutnya, Oke, baik. Oh iya, selanjutnya untuk dari bagian data cleaning akan dibahas oleh Nur Fathia. Angga, dipersilahkan. Ya, makasih. Selanjutnya untuk data cleaning,
kita akan mencari apakah ada missing values pada data ini itu dianggap string. Karena sebenarnya dari yang data awal seharusnya total charge itu kan tadi di data awal itu total charge itu tipe datanya objek, seharusnya dia numerical. Ternyata dan ketika dicek datanya ternyata dia sudah terisi. Nah, lalu kita cek kembali apakah ada data yang duplikasi, ternyata yang duplikasi 0. Lalu untuk jika ada missing values, kita lakukan imputasi pada data, kita rubah dulu total charge-nya dari yang awalnya objek menjadi numerical. Lalu, di sini sudah dilakukan pengecekan data menggunakan fungsi isNull. Ternyata di sini ada missing values-nya 11. Karena yang seharusnya data awalnya itu total charge itu belum terisi karena tadi kan awalnya tidak terisi. Lalu yang ketiga, apakah ada nilai unknown atau nilai lain yang tidak konsisten setelah menggunakan fungsi Vilna, kita masukkan fungsi 0, ternyata tidak ada data yang tidak konsisten, jadi semuanya sudah konsisten. Lalu untuk nomor 4, lakukan cleaning jika ada nilai unknown atau nilai yang tidak konsisten. Kita cek kembali untuk data yang unik, mengecekkan jumlah unik pada dataset yang terbaru. Ternyata di customer ID tadi sudah sesuai, ada 7043. Ya, dan selanjutnya yang nomor 7, jika ada yang janggal pada data dan ingin melakukan drop fitur maupun modifikasi, silakan dilakukan. Dan setelah di drop, ternyata ada masih tetap ya dengan yang penjelasan yang di awal di data understanding, ada 7043 baris dan 20 kolom. Lalu pengecekan data menggunakan fungsi dfhead, jadi ini sudah sesuai. Lalu digunakan pengecekan kolomnya. Lalu pengecekan tipe datanya apakah sudah sesuai. Dan untuk monthly charge dan total charge-nya juga sudah sesuai ya, sudah numerical. Tipe datanya float. Terus yang untuk data yang unik, ini juga sudah. Customer ID-nya tidak describe. Nah, untuk yang tadinya awalnya tenornya ada 0, terus total charge-nya yang seharusnya 0, tapi tadi ternyata ada terisi, di sini sudah sama. Terus untuk total charge maksimalnya di sini $8684,8. Terus untuk tenornya $72.000. Terus untuk monthly charge-nya 118. Ya udah segitu aja. Dan minimalnya untuk tenor itu kan 0, terus monthly charge-nya 18. Nah udah. Sekian dari data cleaning. Berarti bisa disimpulkan untuk data cleaning ini untuk data cleaning ini jadi mengingat tadi customer ID-nya unik semua itu, maka duplikat setelah penghilangan kolom user ID bisa diabaikan dulu. Jadi tadi ketika kita cek data juga tadi sudah sesuai, dan ternyata yang janggal ada pada total charge. Dan total charge yang seharusnya data types-nya harusnya numerical, ternyata pas di data awalnya objek, tapi ternyata setelah kita lakukan data cleaning,
dan sudah tidak ada yang tidak konsisten. Sudah diubah ke numerikal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova Dwinol. Baik, untuk selanjutnya pada soal ketiga itu model supervised learning. Pertama-tama kita akan mengekspor dulu data analisis, yaitu dengan mengecek bahwasanya tujuan kita itu untuk mengetahui berapa banyak konsumen yang masih bertahan dalam menggunakan provider ini. Nah, di sini adalah ada sebuah diagram chart yang dimana data-data tersebut itu didapatkan dari data.csv tadi. Nah, di sini karena dia data chart-nya berisinya yes or atau no, di sini untuk yes-nya itu dia berisi 26,5% dan untuk no-nya sekitar 73%. Jadi lalu di sini kita akan mencoba untuk menggambarkan selain yang chart. Pertama, kita membuat beberapa variabel, yaitu ada variabel X dan variabel Y. Untuk yang chart ini dia bereksis 1, dan untuk Y dia yang chart-nya sendiri. Nah, pertama, untuk mengetahui data bahwasannya data tersebut pembayarannya itu ada yang ada yang dari bulan ke bulan, ada yang per tahun, ada yang 2 tahun. Nah, kalau misalnya nanti di variabel X ini, maka itu akan dirubah yang bulan to bulan, month to month dia akan dirubah menjadi 1, dan untuk 1 year dia akan berubah menjadi 2, dan untuk 2 year dia akan menjadi 3. Nah, lalu dia datanya di sini ada tahap encoding. Pertama, dia tuh ada one encoding di sini. Bisa kita lihat beberapa kolom yang di atas, yaitu ada gender sampai ke payment method, dia semuanya dirubah menjadi angka 1 dan 0. Nah, maksudnya apa di sini 1 dan 0? Itu dimaksudkan untuk agar ketika kita mengolah data tersebut, untuk mendapatkan hasil bahwasannya apakah banyaknya pelanggan yang masih setia atau tidak, berdasarkan dari chart tersebut. Di sini ada tinggal kita ngolahnya saja. Di sini ada male-nya, dia kalau misalnya perempuan 0, kalau misalnya laki-laki 1. Terus di sini yes, 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 terus no phone service, yes-nya berapa, no-nya berapa, di sini no internet service, sampai seterusnya. Lalu kita kita keluarkan lagi informasinya dari Pandas, yaitu x.info, maka dia akan keluar datanya. Di sini ada tenornya integer, monthly-nya float, semua tipenya sudah bertipe numeric ya. Nah, lalu di sini kita masuk ke normalisasi data. Nah, di sini normalisasi data ini menggunakan sklearn dari library-nya Python sendiri. Terus kita mendefinisikan kalau misalnya scalar ini tuh min max-nya berapa, dan dia itu bakal seperti bagaimana nanti diolahnya, yang nanti data ini itu data dasarnya ini akan diolah nanti di model supervised learning. Nah, lalu ketika kita cek, kita mendefinisikan dulu, yaitu ada y-test series, yaitu manggil dari PD series, dan y-test series ini dihitung value counts-nya ada berapa. Kalau di sini ada no-nya 1200 dan yes-nya 467. Nah, sekarang kita masuk ke bagian model supervised learning. Pertama, kita banyak menggunakan
library dari Python sendiri atau dari machine learning ini untuk mengolah datanya. Lalu di sini juga ada ibaratnya data yang di penjabat, data yang dari bagian satu tadi yang dijelaskan oleh Teh Wina, dibuat seperti chart-nya juga. Mungkin kalau yang di Teh Wina itu lebih ke number, kalau di sini dia dimasukkan ke chart. Lalu di sini juga ada sama seperti tenor, monthly charge, dan total charge-nya di sini ada. Lalu kita buat sebuah akses subplot. Nah, di sini juga ada proses one hot encoding kembali, yang dimana dia lebih ke percobaan untuk saya untuk menggunakan data dummy. Nah, di sini ada pertama ada apa ini namanya? Menghitung tenor dari range-nya. Dia kalau yang 0 ini dia berapa banyaknya, dan untuk yang satu ini dia berdasarkan data dari per tahunnya gitu. Jadi tahun pertama segini, tahun kedua segini, tahun ketiga segini, tahun keempat segini, tahun kelima segini. Seperti itu. Nah, lalu untuk di soal ketiga itu ada 2 soal, yaitu ada implementasikan terhadap model machine learning. Yang pertama ada logistic regression, dan ada decision tree, juga ada metode SVM dan SGBoost. Nah, di sini pertama ada dari model machine learning dari logistic regression, yaitu kita pertama mendefinisikan dulu, kita memanggil library dari sklearning learn modelnya seperti ini. Terus kita mengasih random state, juga maksimal iternya. Lalu kita membukakan atau mengeluarkan data yang ada di kita olah tadi sebelumnya, yang pada di bagian kedua, lalu dimasukkan ke dalam satu buah satu buah gambar di sini di bawah yang memiliki nilai-nilai tersendiri. Jadi dari sini kita bisa dilihat kalau misalnya dari menggunakan metode logistic regression untuk nilai untuk nilai supportnya atau precision-nya dia ada di, untuk no-nya ada di 80%, ada di 0,85, dan yes-nya ada di 0,65, dan untuk recall seperti ini, F1 score dan support. Nanti dia berdasarkan akurasinya, macro average dia ada di sini, akurasinya di 80%, dan memiliki nilai 1761. Nah, dari gambar di sini dia menjelaskan bahwasannya semakin bawah itu warnanya semakin gelap, dan untuk semakin atas maka warnanya semakin terang, lebih ke kuning. Di sini ada 100, kalau misalnya kita mengecek untuk data yang menggunakan metode logistic regression, itu ada akurasinya itu sekitar 1100, untuk yang paling rendahnya itu ada 268. Nah, yang kedua, dia ada model machine learning dari SVM, yaitu kalau kita lihat, pertama, dia hanya beda beberapa
sampel dari metode sebelumnya, hanya di sini kemungkinan berbeda dua, itu ada pertama, dia memiliki nilai yang paling atasnya 1154 dan yang paling bawahnya 258. Baik untuk metode ketiga atau metode dari XGBoost, yaitu pertama dia mengecek dulu kayak seperti yang metode-metode sebelumnya, lalu dia mengeluarkan nilai yang ada dilemparkan pada gambar. Nah, seperti ini nilainya. Dia memiliki nilai dari 1014, yang paling tertinggi itu 1144, dan yang paling rendahnya ada 263. Nah, di sini kita tarik kesimpulan, maka apabila kita memprediksi dari tujuan tugas tersebut, pelanggan yang tetap stay untuk provider yang diberikan dari berbagai model, yaitu pertama untuk dari logistic regression, yaitu dia memiliki precision-nya sekitar 85%, dan untuk yes-nya sekitar 65%. Untuk recall-nya dia memiliki 88%, untuk yes-nya dia ada di 57%. Nah, seperti gambar di sini, support-nya sebetulnya dari gambar dari angka di sini, dia itu hasil dari model-model machine learning yang ada di atas tadi. Nah, ini dari logistic regression, terus ada SVM, lalu ada cek. Udah ada ya? Oke. Jadi kalau misalnya kita tarik kesimpulan dari analisis model tersebut adalah yang paling optimal mengetahui bahwasannya banyaknya pelanggan yang menghasilkan pelanggan yang stay di provider tersebut itu sebanyak bilangnya 85%, dan sisanya 25%. Jadi untuk mempertahankan suatu provider di suatu daerah itu memiliki cakupan nilai sekitar 25%. Baik, sekian dari kelompok kita, dari tugas kelompok kita. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.